Teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson. Ya, kali ini saya mau menjelaskan mengenai penyakit asam urat dan rematik, perbedaannya apa dan penyebabnya apa. Ya, jadi kalau zaman dulu itu tahun 90-an, biasanya yang terkena asam urat rematik itu umur 60 tahunan ke atas. Nah, kalau untuk zaman sekarang ini 40 tahunan, bahkan 20 tahunan, banyak teman-teman saya yang sudah terkena penyakit khususnya asam urat ini ya. Ya mungkin asam urat dan rematik ini tidak menyebabkan kematian, tapi sangat mengganggu aktivitas kita karena biasanya terasa nyeri. Ya. Jadi yang disebut penyakit asam urat itu adalah menumpuknya kadar purin di dalam persendian kita. Nah, jadi purin ini berupa kristal atau pasir-pasir kecil yang mengendap di sendi-sendi. Ya umumnya itu adalah di sendi mata kaki, sendi lutut, dan juga sendi siku atau di jempol tangan, jempol kaki pun bisa. Nah itu adalah tempat-tempat umum yang bengkak karena asam urat. Ya, jadi karena kelebihan purin. Ya, jadi otomatis kelebihan purin di dalam tubuh kita itu disebabkan karena pola makan. Ya, jadi ada beberapa jenis makanan yang mengandung purin yang sangat tinggi atau bahasa lainnya itu uric acid ya bahasa ilmiahnya. Tapi saya kasih bahasa sederhana aja purin. Nah, jadi dari semua jenis makanan yang mengandung purin yang paling tinggi itu adalah dari jeroan. Ya, jadi hati, babat, ginjal, usus, paru, otak, semua jenis jeroan binatang itu mengandung purin paling tinggi, sangat memicu asam urat. Ya, jadi bagi penderita asam urat dan juga bagi yang belum, hati-hati, jangan terlalu banyak. Kalau bisa tinggalkan total makanan jeroan. Ya. Kedua itu makanan seafood atau makanan laut, cumi, kerang, kepiting, udang, dan lain sebagainya. Itu purinnya juga sangat tinggi, sangat memicu penyakit asam urat, selain juga udah jelas kolesterol tinggi juga. Nah itu. Berikutnya adalah semua jenis daging, seperti daging ayam, daging kambing, daging sapi. Nah semua jenis daging binatang, termasuk telur, makanan-makanan bersantan, itu pun dan makanan yang digoreng ya, itu pun bisa menyebabkan kita asam urat. Ya termasuk juga minuman-minuman kaleng, minuman-minuman bersoda, itu pun bisa memicu asam urat kita. Nah, minuman beralkohol juga sama. Bagi yang suka ngebir, hati-hati. Selain organ tubuh yang lainnya rusak, ginjalnya rusak, lambungnya rusak, livernya juga rusak, bisa menyebabkan asam urat tinggi juga. Nah, kacang-kacangan dan juga telur ya. Jadi kacang-kacangan itu seperti kacang kedelai, kacang tanah, tempe tahu, itu pun bisa memicu asam urat apabila berlebihan. Nah, tapi sekali lagi sayur-sayuran hijau dan kacang-kacangan itu pada dasarnya tidak terlalu tinggi. Ya, contohnya itu hanya sayuran, misalkan sayuran hijau seperti bayam, kangkung, daun singkong. Itu purinnya itu apabila kita konsumsi mentah atau hanya di jus atau direbus, itu purinnya hanya 50 sebenarnya, tidak ada apa-apanya dibanding jeroan. Tapi apabila dibantu dengan proses pemasakan, ya, terutama ditumis, itu otomatis karena sudah menggunakan minyak, purinnya naik. Sama seperti juga tempe dan tahu, ya. Jadi tempe dan tahu itu purinnya kecil, ya paling 100 dalam 100 gram kita konsumsi. Tapi apabila digoreng, otomatis akan menaikkan kadar purinnya. Nah, jadi sekali lagi kita jangan terbalik, dagingnya kita konsumsi terus, tapi tempe tahu dan sayuran hijau kita hindari sama sekali. Itu sangat salah. Ya, karena sayur-sayuran dan kacang-kacangan itu wajib kita konsumsi setiap hari. Tapi dengan cara mengolahnya yang benar. Yaitu dengan apa? Sebisa mungkin jangan ditumis. Karena proses tumis itu selain mengurangi gizi makanan, otomatis sudah bercampur dengan lemak. Ya. Jadi sebisa mungkin memasak sayur pun jangan terlalu lembek. Jadi setengah matang sudah kita makan. Nah itu. Jadi sekali lagi kacang-kacangan dan sayur-sayuran itu tidak pernah menjadi pemicu asam urat. Ya, jadi bagi yang belum terkena asam urat, jangan ragu untuk makan kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Ya, karena itu sangat menyehatkan. Tapi seperti saya katakan tadi, jangan digoreng. Sebisa mungkin dipepes atau di sayur, ya, atau dipanggang. Karena proses penggorengan sekali lagi itu selain menambahkan lemaknya juga menambahkan kadar purinnya. Ya, tapi bagi orang yang belum terkena asam urat, ya, makanan jeroan otomatis jadi pemicu. Makanan jeroan, santan-santan, makanan-makanan laut itu jelas menjadi pemicu. Ya, tapi bagi yang sudah terlanjur terkena asam urat, ya, kacang-kacangan dan sayur-sayuran pun betul-betul memang harus
kurangi. Karena apa? Ya karena otomatis purinnya tinggi ya. Tapi itu pun jangan ditinggalkan total. Kalau kita total tinggalkan kacang-kacangan dan sayur-sayuran ya jadi otomatis kita akan kurang gizi. Ya jadi sebisa mungkin bagi yang sudah terkena asam urat ya perbanyak lebih banyak makan makanan itu sayur-sayuran dan terutama buah-buahan. Bisa dibantu dengan jus nanas, jus semangka, jus melon, jus apel, jus wortel ya. Kita ambil seharinya kita minumkan sehari 2-3 gelas untuk membantu pengeluaran purin dan banyak minum air putih. Ya untuk penderita asam urat pun yang sudah tinggi jangan terlalu banyak beraktivitas apalagi olahraga berat nanti akan memperparah ya radangnya terjadi radangnya itu. Terjadi gesekannya antara purin juga sendi kita itu. Jadi sekali lagi pemicu asam urat itu bukan dari sayur-sayuran dan kacang-kacangan, tapi dari jeroan dan makanan laut dan daging-dagingan dan makanan goreng-goreng dan bersantan. Itu pemicu utamanya. Jadi sayur dan buah, sayur dan kacang-kacangan, tempe tahu tidak pernah menyebabkan asam urat. Ya. Tapi bagi yang sudah terkena asam urat, otomatis penggunaan kacang-kacangan dan sayuran hijau yang berwarna hijau harus dikurangi, tapi jangan ditinggalkan total. Contohnya seperti sayur, sebaiknya sayur itu misalkan bayam, kita jus, kita campur dengan wortel, kita minumkan supaya kita tetap dapat gizi. Ya, karena sayuran hijau kalau kita jus atau kita makan mentah itu purinnya tidak akan membuat asam urat kita terasa. Dan sedangkan jeroan walaupun kita hanya makan sedikit aja udah pasti bagi penderita asam urat akan terasa. Jadi sekali lagi sayur dan kacang-kacangan itu tidak pernah memicu asam urat, tapi bagi yang sudah terkena harus dikurangi. Dan kalau bisa pengolahannya pun jangan digoreng. Nah, itulah asam urat yang membantu bisa menurunkan itu ya jus nanas atau blender nanas, apel, melon, semangka, buah-buahan yang mengandung air tinggi itu membantu membersihkan purin di dalam tubuh kita karena seorang penderita asam urat tuh ginjalnya itu kotor ya. Jadi purin pun kalau terlalu lama di dalam tubuh kita itu bisa membebani ginjal dan bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal. Nah, ini pengalaman baru 2 hari lalu ada pelanggan saya WA kepada saya itu kena gagal ginjal bapaknya karena asam urat tinggi. Ya. Jadi sekali lagi asam urat jangan dianggap enteng. Nah, bagaimana dengan rematik? Nah, perbedaan rematik dengan asam urat adalah kalau asam urat kan karena purin yang menumpuk di sendi. Ya, sedangkan rematik itu adalah terjadinya peradangan dan pembengkakan pada sendi. Ya, letaknya mungkin sama tadi di persendian, tapi penyebabnya bukan karena purin, karena ada radang atau karena ada di luka dalam lah bahasa sekarangnya itu. Tapi bukan kalau rematik bukan hanya di sendi, bisa juga di betis. Di betis kita bisa terasa, telapak kaki bisa terasa, telapak tangan pun bisa terasa. Nah itu. Jadi kalau asam urat karena purin, kalau rematik itu pada dasarnya karena darah kita tidak bersih. Jadi kualitas darah kita kotor, otomatis banyak sisa-sisa metabolisme yang tidak tercerna dengan baik akan menyebabkan radang di sendi atau bengkak di sendi. Nah, jadi pantangannya bisa dibilang untuk asam urat dan rematik itu sama. Nomor 1 jeroan dan makanan-makanan berlemak. Ya, sayur-sayuran hijau pun harus agak dikurangi. Ya, tapi ini saya punya pengalaman, saya pribadi dan juga ada beberapa orang. Waktu itu saya pernah ke Kabupaten Puruk Cahu, namanya saya lupa namanya, yang pasti dia ini kepala sekolah SD Beriwit 6 Puruk Cahu, Kalimantan Tengah. Jadi si ibu ini namanya saya lupa ya, karena itu udah 3 tahun lalu, tangannya bengkok karena rematik. Jadi bengkok karena rematik, minum arang aktif 2 botol itu sudah bisa menekuk kembali. Tadinya itu rematiknya itu sulit sekali, tidak bisa menekuk, jari-jari tangannya itu tidak bisa seperti ini. Nah, jadi agak bengkok seperti ini. Nah, tapi alhamdulillah minum arang aktif 2 botol ya kalau waktu itu sudah bisa seperti ini mengepal. Ya, jadi asam urat pun diminumkan rutin, yang purinnya 9 pun saya punya temannya minumkan arang aktif turun menjadi 4 dalam waktu 2 minggu, 1-2 botol sampai 1 bulan lah. Jadi asam urat dan rematik itu sangat bisa cepat sekali diturunkan dengan arang aktif ya. Tapi tentunya dengan menjaga pola makan yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk membantu meringankan asam urat dan rematik bisa dibantu dengan jus buah, jus wortel, jus apel, jus nanas, jus melon, buah-buahan yang banyak mengandung air dan harus dijaga pola makannya ya. Olahraga pun jangan terlalu berat bagi untuk penderita asam urat. Ya. Jadi sekali lagi penyebab penyakit asam urat dan rematik itu
karena kalau asam urat pendukungnya purin. Purin itu paling tinggi dari jeroan. Ya, jadi jangan terbalik, kita hindari sayur dan kacang-kacangan, daging-dagingannya kita makan. Ya, jadi otomatis akan memperparah sakit asam urat kita. Ya, jadi mungkin dari saya sampai sini dulu. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang lain. Ya, jadi tujuan saya buat YouTube ini sekali lagi bukan untuk saya dapat AdSense dari YouTube, tapi hanya untuk membagikan pengetahuan yang ada pada saya, dan supaya mudah-mudahan arang aktif ini, karena memang saya sudah satu keluarga mengkonsumsi sendiri, dan saya juga sudah bisa dibilang keliling Indonesia, sudah bertemu dengan pasien-pasien yang parah disembuhkan dengan arang aktif. Ya, mudah-mudahan bagi yang mau memesan arang aktif bisa hubungi WA saya 0812 2026 9210. Oke. Ya, sampai jumpa.